Selanjutnya dari pertanyaan yang kedua ini terkait, kayaknya dari penanya ini merupakan fans sepak bola tak? Dari Bapak Sony Setiawan di Gresik. Assalamualaikum Tad. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Afan. Yang pertama, apa hukumnya menonton sepak bola di televisi seperti Piala Dunia, Champion League, Europa League, dan Liga Indonesia? Yang kedua ini dua pertanyaan karena mungkin begitu semangatnya beliau, Masya Allah. Pertanyaan kedua, apakah menjagokan klub bola Eropa yang mayoritas pemilik klubnya adalah orang kafir, termasuk mendukung orang-orang kafir kah? Dan akan dibangkitkan dengan orang-orang kafir, padahal niat kita hanya sekedar menonton bola yang kita jagokan, bukan bermaksud mencintai mereka. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, jadi gini, kita bahas dulu asal muasal main bolanya dulu, karena menonton itu kan adalah efek dari permainan. Jadi pembahasannya itu, nontonnya itu belakangan. Jadi kita bahas dulu main bolanya itu boleh apa enggak kan gitu. Baru ada pembahasan boleh nggak nonton. Nonton itu kan efek samping dari permainan. Nah, kalau permainannya boleh, berarti nontonnya boleh. Kalau permainannya nggak boleh, berarti apa? Nontonnya nggak boleh kan gitu. Hukum asal bermain bola itu boleh-boleh aja karena dia adalah permainan kan gitu. Cuma hukum asal dalam permainan itu kaidahnya boleh, al-aslu fil asya adalah ibahah. Kaidah asal dalam segala sesuatu itu adalah hukumnya boleh. Cuma main bola ini bisa kita katakan boleh, tapi harus beberapa syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh di dalam permainan bola itu ada judinya. Kalau permainan bola itu ada judi, berarti itu hukumnya haram dan nontonnya juga hukumnya haram. Karena apa? Karena situ ada ikror. Ikror itu apa? Persetujuan ya terhadap perbuatan tadi. Berarti kita nggak boleh nonton kalau memang di dalam piala itu ada unsur riba, ada unsur judinya. Yang kedua, syarat yang kedua, tidak boleh menonton itu menjadi daidana. Bermain bola itu tidak boleh menjadi daidana itu ya sebuah kesibukan yang pokoknya setiap hari, setiap jam, setiap apa itu aja. Dan ya ini kenapa kita katakan nggak boleh sebagai gembor-gembor terus itu aja dan menjalankan itu aja, sebab ini akan menjadi tadiyul waktu, menghabiskan waktu yang kurang berfaedah. Nah, bila kurang berfaedah gitu kan, karena main bola coba itu menghabiskan waktu segitu banyaknya, dan kalau dipakai untuk ketaatan kepada Allah yang lain kan lebih bagus gitu kan. Nah, menonton bola juga sama. Kalau andai kata menontonnya itu adalah sebagai daidana, hari-hari itu aja, itu juga sama hukumnya menjadi haram. Bahwa itu Liga Asia atau Liga apa, pokoknya menonton itu sebagai daidana, hari-hari itu aja dan sebagai kebiasaan dan rutinitas, ya ini nggak boleh. Karena apa? Karena seorang muslim dan seorang mukmin bukan tujuan hidup. Dia diciptakan bukan untuk itu, harusnya untuk ibadah, untuk apa, untuk mencari ilmu atau untuk yang bermanfaat lah dunia dan akhiratnya.
Nah, ini syarat yang nomor 3, tidak boleh di situ ada unsur kemaksiatan kayak membuka aurat atau yang lainnya, atau ada musik-musiknya atau ada yang lainnya, itu nggak boleh. Karena dengan kita bermain terus ada yang pemain juga nggak boleh gitu kan, ya nonton juga nggak boleh. Karena kalau pemainnya membuka aurat, tentunya juga apa, ya menontonnya juga tidak boleh. Karena apa, di situ ada unsur pelanggaran syariat berupa terbukanya apa, aurat. Nah, poin yang nomor 4 ini adalah tidak boleh sampai ada unsur mencintai, menjagokan. Ini masuk pada syarat yang nomor, pertanyaan nomor 2 itu, tapi saya gabungin jadi satu, nanti saya kasih kolasonya. Nggak boleh dengan bermain ini ada unsur apa namanya, kefanatikan nggak boleh. Ngefans jadi nggak boleh lah. Ya maksudnya Istilah. pemain kan pemainnya dulu tuh, pemainnya itu kan nggak boleh ada unsur kefanatikan. Maka dia harus, tujuannya kan riyallah gitu aja kan, lah apa namanya, untuk olahraga gitu aja. Ini nggak boleh ada kefanatikan. Kefanatikan itu akan mengarah kepada pertengkaran kan, masing-masing fanatik dengan apa, dengan negaranya, perjuangan harus begini sehingga harus apa namanya, semua tenaganya, semua pikirannya, semua harus dibela mati-matian. Nah, ini kan bisa memicu kepada apa, pertempuran, pertengkaran dan seterusnya. Nah, kalau nonton kayak gini ini ya nggak boleh juga, karena ini akan memicu kepada apa, kepada memihak satu kalau daripada yang lain. Nah, penonton ini kan pasti kalau Indonesia yang main kan, asobianya kan. Nah, kira-kira kalau Indonesia menang, apa yang kamu dapatkan itu apa gitu kan? Yang penonton loh dapat apa gitu kan? Ya nggak dapat apa-apa juga gitu. Jadi ini nggak perlu. Ya kita nonton, alolah nonton sekedar tidak menjadi daidana sih nggak apa-apa, selama syarat-syarat terpenuhi. Yang nomor seterusnya, nggak boleh dengan main ini atau nonton itu menjadi apa namanya, mengidolakan pemain yang itu non muslim. Nah, mengidolakan itu memang ada dibagi menjadi 2. Mengidolakan bukan karena agamanya. Kalau mengidolakan karena agamanya bisa kafir kita. Ini mengidolakan bukan karena apa, agamanya, tapi karena dia adalah maharo, kepintarannya kita idolakan. Ini nggak boleh, tetap nggak boleh. Tapi tidak sampai derajat hukumnya kufur, tidak. Suatu yang tercela lah. Karena kalau walaupun Anda itu mengidolakan apa, mengidolakan kepintarannya, itu akan mengurangi rasa baroah, rasa berlepas diri sebagai seorang mukmin kepada orang kafir. Pasti itu namanya mengidolakan, itu pasti tingkah laku, perbuatannya, gaya main bolanya, apa aja namanya idola kan. Nah, itu pasti akan memicu kepada karakter dan tabiatnya. Makanya saya kata nggak boleh, tetap sifat yang tercela. Nah, hal-hal yang menuju kayak gini ini, mengidolakan kayak gini ini nggak perlu kita nonton bola. Karena nonton bola ya secara daidana kayak rutinitas, sering melihat, ini akan memicu kepada pengidolaan. Kalau Ronaldo itu kan kafir atau muslim itu? Nah, itu kan, itu pokoknya sampai bajunya tertulis apa, Ronaldo, pokoknya pipi Ronaldo, kan sudah menjadi idola. Nah, tidaklah dia itu menjadi idola, pasti itu mempengaruhi karakter dan gaya dan ucapan. Dikit-dikit Ronaldo, dikit-dikit Ronaldo. Nah, ini walaupun bahasanya dia itu saya nggak mencintai karena agama, tapi kan lagi pintarannya, iyalah. Tapi tetap itu akan mengakibatkan kepada lemahnya Anda baroah, berlepas diri dari kesyirikannya, kekufurannya dan seterusnya. Bahkan andai kata mungkin Ronaldo itu disikat, maksudnya andai kata apa namanya, pemain kafir, andai kata maksudnya dikatakan orang kafir itu pipi merebut rokok gitu kan,
paling orang muslim tuh nggak rela karena dia adalah apa? idolanya kan begitu, akan berefek yang demikian itu. Walaupun di awalnya bukan karena agamanya, mengidolakan bukan agamanya, tapi lama-lama akan terkikis habis akidah tauhidnya dan akan menuju kepada yang demikian itu. Nah, kesimpulannya dari pertanyaan yang keempat tadi, ya jadi saya sih condongnya begini, untuk permainan bola ya Allah Ta'ala alam, bisa dicermati dan bisa, bolehlah Anda main bola ya, tapi hanya berbentuk olahraga aja, yang penting Anda sehat. Jangan dijadikan itu rutinitas setiap jam, 2 jam, 3 jam, bahkan mungkin setiap hari pun ya habis waktu aja lah, masih banyak waktu yang ada. Adapun menontonnya ya kita katakan hukum asalnya boleh, tapi harus terpenuhi syarat-syarat yang kami sebutkan di awal. Kalau tidak terpenuhi ya nggak perlu dan nggak diperbolehkan menonton bola, walaupun itu liga apa aja, pokoknya kalau tidak terpenuhi syarat-syarat tadi ya nggak perlu. Tapi yang lebih parahnya tadi yang harus saya pahamkan itu tadi soal yang selanjutnya tadi, yang kedua kan apa tadi, ulangi lagi, apakah menjagokan? Ya menjagokan itu berarti apa namanya, pokoknya kan sebenarnya kata jago itu kan pasti akan bermuara rasa cinta gitu ya. Masa nggak ada? Ada namanya menjagokan, itu kan bahasa hanya menjagokan aja Ustadz, tidak mencintainya. Oh enggak lah, orang yang nggak kamu cintai walaupun dia apapun nggak akan kamu jagokan kan. Namanya menjagokan itu konsekuensinya harus ada rasa cinta. Oke lah, cinta terbagi menjadi 2. Cinta bukan karena agamanya, tapi cinta karena apa? Kepandaiannya. Ini sudah saya jawab. Kalau cinta karena agamanya bisa kufur, karena termasuk tuntutan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memusuhi musuh-musuh Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallahu wa rasulah. Konsekuensi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu harus memusuhi kepada orang memusuhi Allah dan Rasulnya. Gimana mereka memusuhi Rob kita nggak memusuhi orang yang memusuhi Rob kita? Enggak lah, wajib kita musuhi sebagaimana dia memusuhi Rob kita. Kalau Anda memusuhi Rob kita dan Rob Allah dan Rasul kita, itu musuh kita. Nah kok bisa antum senangi agamanya dia? Ya, lucu banget lah gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, oke lah, aku tidak mencintai mereka karena agama, tapi mencintai karena apa? Karena apa? Karena kepandaiannya. Sebagaimana saya jawab tadi, memang di awal Anda mencintai karena kepandaiannya, tapi berakhir daripada ini tuh apa? Dan berefek dari ini tuh apa? Wes toh gak usah menjagokan, tetap kafir adalah kafir. Sepandai apapun dia tetap kafir. Dia di sisi Allah orang yang hina dan tidak ada untungnya. Untuk apa Anda menjagokan mereka yang mana mereka adalah penghuni neraka? Enggak pantas lah. Berarti namanya menjagokan itu berarti itu gambaran rusak akal kita. Kalau akal kita itu menjagokan sesuatu yang itu hina, kamu jagokan kayak tinggi kan, berarti menunjukkan rusak akal kita. Akal ini harus berpikir menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Yang layak untuk dijagokan siapa dan yang tidak layak dijagokan itu siapa. Ya jelas lah orang muslim walaupun dia nggak pinter epek-epek main bolanya, tetap dia lebih apa mulia di sisi Allah Subhanahu. Namanya akal itu yudrik mahwa dan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ini melanda kepada banyak kaum muslimin ini, ya Allah, menjagokan, mengidolakan. Orang kok mengidolakan sahabat Abu Bakar, Umar atau Utsman, itu jelas-jelas masuk surga dan mereka sudah menamatkan riwayatnya demi Islam dan perjuangan Islam ini bisa jaya di masa itu. Harusnya kan mengidolakan mereka. Ngapain mengidolakan Ronaldo apa Gus orang tepat itu. Jadi kesimpulannya nggak sepantasnya bagi seorang muslim
menjagokan, walaupun itu karena kepandaiannya, karena itu akan berefek apa namanya, dha'fu baro'atihi, lemahnya dia akan baro'ah, berlepas diri dari orang-orang kafir.